Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini kembali Engkau membawa kami untuk bersekutu bersama-sama di dalam ruangan-Mu. Kami rindu, kami haus, kami lapar akan Engkau. Terus kami mengosongkan hidup kami untuk dipenuhi dengan perkataan-perkataan-Mu, untuk diisi dengan hidup-Mu sendiri, memenuhi seluruh hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau Allah yang berdaulat di tengah-tengah persekutuan malam hari ini. Engkau Allah yang menuntun memimpin kami, untuk kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saat ku membuka mataku, kulihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku boleh pengharapan. Saat ku membuka mataku, Saat ku membuka mataku, kulihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku boleh pengharapan. Hanya dalam-Mu, tinggal dalam-Mu, hidup di dalam-Mu, dan sadar-Mu yang
hati ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaanmu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang menguasai seluruh kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami itu bukan suatu kebetulan, tapi semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Sebab kami percaya semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami
semuanya untuk kebaikan kami, semuanya bertujuan supaya kami semakin melekat kepadamu, kami semakin tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, sukacita-Mu melimpah dalam hidup kami, sebab perkataan-Mu itu yang terus menghidupkan seluruh hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Berikanku kehidupan, berikanku
kita siapkan hati kita. Tuhan, Engkau merindukanku. Setiap hari ku nikmati kehadiranmu. Kau puaskan jiwa
kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu yang nyata setiap kali. Setiap kali kami bersekutu, setiap kali kami berkumpul bersama-sama, kami boleh merasakan kehadiran-Mu yang nyata Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk perkataan-perkataan-Mu yang menghidupkan kami, yang menyemangati kami. Kami boleh makan bersama-sama malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom semua. Baik, oke ya. Sekarang kita lanjut ya. Tadi pagi. Baik. Baik. Haleluya. Oke. Kalau boleh anaknya baca ya. Satu ini ya. Bentar ya. Oke. Dari dalam hatiku sampai panjang ini. Wah. Sampai titik ya. Oke, Kevira sampai di sini. Nih, tandain ya. Oke, sampai situ bacanya. Kevira coba baca. Dalam hatiku, aku tahu persis siapa yang dengan tulus menginginkanku dan siapa yang tidak. Meskipun mereka menyamarkan diri mereka dengan baik dan terlihat seperti orang yang menginginkanku, dan bahkan bisa dikatakan bahwa mereka adalah aktor terbaik di dunia. Tetapi aku melihat dengan jelas semua yang mereka simpan di dalam hati mereka. Oke, terima kasih. Nanti ya, diganti lagi yang lain ya. Coba. Lihat ya. Dalam hatiku, aku tahu persis siapa yang dengan tulus menginginkanku dan siapa yang tidak. Gitu. Ini Tuhan yang bilang, tapi tahukah saudara bahwa Tuhan yang bilang itu ketika saudara baca pelan-pelan ya, sebetulnya itu kedengaran gitu ketika saudara baca. Kedengaran kayak ada yang ngomong gitu. Kalau baca perlahan ya. Jadi kita akan tahu sendiri gitu apakah benar-benar kita itu menginginkan Tuhan atau tidak. Makanya jadi ketika dibilang dalam hatiku aku tahu persis siapa yang dengan tulus menginginkanku dan siapa yang tidak. Perkataan ini mengandung perkataan ini adalah kebenaran. Dan dengan mendengarkan perkataan ini, kita akan mengiyakan gitu. Dan apa respon kita ketika mendengarkan perkataan ini? Kalau respon saya itu, saya karena memang kita itu memang sudah berlatih terus ya ingin menginginkan Tuhan. Kadang kan kita tidak tahu. Tapi kita mau gitu. Perkataan ini bisa seperti perkataan Tuhan kepada Petrus gitu. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain gitu. Itu pertanyaan itu saudara dalam gitu. Perkataan itu sebetulnya tak perlu dijawab oleh Petrus gitu. Sebetulnya
pertanyaan itu tak membutuhkan jawaban gitu. Pertanyaan itu bertujuan untuk menyadarkan kita bahwa untuk menginginkan Tuhan lebih, hanya Dia yang bisa melakukannya. Makanya perkataan ini, saudara, apa ya, sangat dalam artinya. Kalau kita benar-benar tulus mengasihi Dia, kalau bagi yang tidak, kalau yang merasa sudah mengasihi Tuhan, ini seperti perkataan yang basi gitu. Tapi bagi orang yang mau mengasihi Tuhan gitu ya, karena sadar memang tak bisa mengasihi Tuhan, maka perkataan ini sangat dalam gitu. Dan ada unsur membuat diri kita itu bertobat gitu. Iya, Tuhan benar. Seringkali aku gagal mengasihi Engkau dari dalam hatiku. Meskipun mereka menyamarkan diri mereka dengan baik dan terlihat seperti orang yang menginginkanku. Dan bahkan bisa dikatakan bahwa mereka adalah aktor terbaik di dunia. Aktor itu, saudara, yang bisa memerankan peran dengan sangat baik gitu. Dia tahu, karena dia tepat ada di pusat hatinya kita gitu. Dia ada di apa ya? Tepat kalau misalnya kita itu prosesor gitu ya. Apa komputer gitu. Dia itu ada di otaknya itu loh. Tempat tinggal yang paling dalam yang mengatur semuanya dalam diri kita. Makanya dia katakan, aku tahu persis siapa yang dengan tulus menginginkanku. Tahu. Nggak bisa bohong gitu. Tetapi tujuan daripada perkataan ini sebetulnya eh, bukanlah ingin menghakimi kita gitu, bukan. Tetapi terlebih kepada untuk mengasihiku tidak semudah yang kau bayangkan gitu. Itu butuh waktu, butuh ketekunan gitu. Ya. Nah, aku melihat dengan jelas semua yang mereka simpan di dalam hati mereka. Oke. Sekarang siapa lagi? Coba Esther ya. Ini yang ditandain. Kelihatan nggak ditandain kalau di handphone? Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan ya? Oke, dibaca ya. Coba. Jangan mengira aku tidak tahu apa yang ada di dalam hatimu. Kenyataannya tak seorang pun yang mengerti lebih jelas daripada diriku. Aku tahu apa yang ada dalam hatimu. Engkau rela menyerahkan dirimu untuk Tuhan dan mengorbankan diri untuk Tuhan. Engkau hanya tidak ingin menggunakan kata-kata manis untuk membuat orang lain bersukacita. Oke, baik ya. Nah, ini untuk perkataan ini untuk tipe beberapa orang yang sudah mulai mau mengasihi Tuhan. Jangan mengira aku tidak tahu apa yang ada dalam hatimu. Kenyataannya tak seorang pun yang mengerti lebih jelas daripada diriku. Dia sangat mengerti bahwa kita
ingin mengasihi Tuhan gitu. Dan memang itulah yang terjadi ketika kita mulai menerima atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan gitu. Itulah yang terjadi dalam hati kita, saudara. Ya, ini yang terjadi. Ya. Nah, engkau rela menyerahkan dirimu untuk Tuhan dan mengorbankan diri untuk Tuhan. Engkau hanya tidak ingin menggunakan kata-kata manis untuk membuat orang lain bersuka cita gitu. Baik. Siapa lagi ya? Oke, sekarang lihat. Kalau nggak ada Marvel, oh ini ada. Coba Marvel baca, kelihatan nggak? Coba baca, nak. Lihatlah dengan jelas, kerajaan pada zaman sekarang tidak dibangun oleh kekuatan manusia, tapi akan berhasil dibangun sepenuhnya menggunakan hikmatku yang berlimpah dan upayaku yang keras. Siapapun yang mempunyai hikmat dan memiliki siapa aku di dalam diri, mereka akan mengambil bagian dalam pembangunan kerajaan. Oke, baik ya. Lihatlah dengan jelas. Kerajaan pada zaman sekarang tidak dibangun oleh kekuatan manusia, tetapi akan berhasil dibangun sepenuhnya menggunakan hikmatku yang berlimpah dan upayaku yang keras. Perhatikan saudara, ada satu perbedaan berita di zaman yang sekarang ini, di mana kita hidup. Ada beda ya. Bedanya adalah bahwa dia tahu kita itu mengasihi dia. Dia tahu, seperti yang dikatakan di atas. Aku tahu kamu mau mengorbankan diri untukku. Aku tahu. Aku tahu kamu itu mau melakukan perintah-perintahku gitu. Dan mungkin engkau sangat ingin berobsesi melakukan semua perintah-perintahku gitu. Dan sangat ingin. Engkau sangat mencintai Tauratku, perkataan-perkataanku, dan engkau ingin benar-benar melakukannya dengan sangat baik. Namun dikatakan gini, lihatlah dengan jelas. Kerajaan pada zaman sekarang tidak dibangun oleh kekuatan manusia. Nah, inilah namanya saudara tahapan pekerjaan Tuhan. Jadi bukan berarti yang kemarin ketika kita itu memang ingin sekali melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Kita rela bayar harga, kita rela bagaimana supaya kita itu selalu berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Dengan sekuat tenaga kita melakukan yang terbaik, menolong orang, melayani pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Ya, bahkan kadang-kadang ketika kita sudah sungguh-sungguh tapi ternyata kehidupan kita rasanya jauh sekali dari orang-orang yang kita sudah tahu jelas hidup dalam kemunafikan gitu, tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tetapi ternyata orang-orang itu lebih bahagia dari kita gitu. Kita sudah berusaha bagaimana caranya ingin mengasihi dia. Justru permasalahan kita ada di situ. Kita tidak tahu zamannya yang berubah. Perhatikan perkataan berikutnya yang dikatakan itu. Tetapi akan berhasil dibangun sepenuhnya menggunakan hikmatku yang berlimpah dan upayaku yang keras. Jadi saudara, dikatakan Tuhan menampakkan diri itu adalah begini saudara. Jadi luas perkataan Tuhan menampakkan diri itu. Jadi dia menunjukkan kepada kita bahwa aku loh yang bekerja semuanya. Jadi hari-hari yang kita lalui adalah memandang pekerjaan Tuhan. Maka saudara akan menemukan dalam kitab Wahyu banyak sekali perkataan lihatlah, lihatlah.
Lihatlah gitu. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Lihatlah. Cari di dalam kitab perjanjian, di kitab Wahyu gitu ya. Perkataan lihatlah itu banyak sekali ditemukan gitu. Naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu. Berarti kan Tuhan memperlihatkan. Yang diperlihatkan apa? Bahwa Tuhan sudah sedang bekerja gitu. Jadi akhir zaman itu adalah justru masanya kita itu beristirahat di dalam Tuhan, melihat Dia yang bekerja. Lihat sekarang aku yang bekerja. Dan Dia yang bekerja itu, saudara, tepat di dalam kita gitu. Sehingga mata kita ini dilumasi, yang tadinya kita nggak melihat Tuhan. Sekarang kita, apa-apa kita jadinya lihat Tuhan gitu. Segala sesuatu peristiwa yang terjadi, sekarang hati kita ini meluap-luap. Wow, hebat sekali Engkau Tuhan. Makanya dikatakan, akan berhasil dibangun sepenuhnya menggunakan hikmat-Ku. Jadi benar-benar kita terpukau setiap hari. Melihat bagaimana Dia bekerja. Dan tidak ada pekerjaan yang paling luar biasa yang bisa kita lihat. Kecuali selain kita melihat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dia mengubahkan hati kita yang keras. Dia mengubahkan hati kita yang licik. Dia membersihkan kita. Dia merendahkan hati kita yang tinggi gitu. Dia menunjukkan kepada kita kelicikan hati kita. Penipuan-penipuan kita. Dia tunjukkan semua kesombongan kita. Dia tunjukkan. Dan di saat yang sama, ketika kita bekerja sama dengan Dia, membuat kita memiliki kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh Tuhan. Tidak ada manusia dimanapun, ciptaan dimanapun di dunia ini yang bisa meniru kerendahan hati Tuhan. Kecuali Tuhan itu berinkarnasi di dalam kita. Menunjukkan bagaimana menjadi rendah hati. Makanya saudara, ingat selalu, Tuhanlah jalan kita. Tuhanlah kehidupan kita. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah sukacita kita. Tuhanlah berkat kita. Tuhanlah hidup kita. Tuhanlah kebahagiaan kita. Bukan uang. Bukan kehidupan di dunia ini. Tuhan kebahagiaan kita. Siapapun yang mempunyai hikmat dan memiliki siapa aku. Masih ingat tadi pagi ya? Memiliki siapa aku. Katanya. I am who I am. Aku sebagaimana adanya aku. Gitu. Bukan Yesus atau Yahweh. Bukan. Aku adalah aku. Aku sebagaimana adanya aku. Gitu. Nama Yesus. Yesus itu membawa satu zaman, yaitu zaman kasih karunia, sampai Dia di atas kayu salib. Kalau dulu pakai nama Yahweh, zaman anugerah pakai nama Yesus. Tapi sekarang Dia pakai nama yang lebih luas, supaya kita mengenal siapa Dia sebenarnya. Makanya ketika kita dibawa ke zaman yang baru, mata kita terbuka. Rasanya kita melihat seluruh ciptaan ini, seluruh orang-orang. Kita melihat, bukan lagi melihat apa sukunya, apa agamanya, apa warna kulitnya, apa gendernya. Bukan. Tapi kita melihat apakah mereka memiliki hati yang tulus. Jadi ketika dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, itu bukan untuk orang Kristen. Itu bagi semua orang. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Jadi setiap orang yang memiliki hati yang suci
akan berbahagia. Nggak ada kelicikan di dalamnya. Tapi kalau dia penuh kelicikan, hidupnya tidak akan tenang. Para politikus hidupnya tidak akan pernah tenang. Tetapi orang yang memiliki hati yang suci, dia akan melihat Allah. Jadi siapapun dia. Jadi sekarang kita itu sedang melihat Tuhan di mana-mana. Dan kita selalu tertantang rasanya ingin melihat bagaimana Tuhan menaklukkan si jahat, saudara. Kita akan memiliki ketekunan seperti yang dimiliki oleh Tuhan, kesabaran yang dimiliki oleh Dia dalam menjalani hidup kita. Kita tidak akan tidak lagi mempermasalahkan apapun yang kita hadapi, apapun, termasuk kegagalan kita. Kan memang kita jujur, kita tidak tahu bagaimana cara mengasihi dia. Kalau kita tahu, kalau saya tahu cara mengasihinya, justru saya tak pernah merasakan Tuhan. Tapi bukan berarti saya tidak mengasihi Tuhan. Tapi kita mengasihi Tuhan, kita sadar kita nggak pernah bisa menyenangkan Tuhan. Itulah yang membuat kita itu dengan rendah hati duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Dia setiap hari. Sekalipun yang kita dengar ini, sekalipun saudara baca berulang-ulang, tapi kata-kata ini hidup. Lebih tinggi dari Alkitab, saudara. Karena ini perkataan yang baru. Ini perkataan penggenapan daripada yang dulu. Alkitab itu menubuatkan. Yang dinubuatkan adalah hidup yang kita hidupi sekarang. Sebagaimana orang-orang di perjanjian lama, mereka itu melihat di zamannya gereja mula-mula. Sama mereka juga melihat ke zaman kita, dan mereka juga pengen hidup di zaman kita. Jadi setiap hari ketika mereka melihat manusia yang mengasihi Tuhan, hati mereka itu berkobar-kobar, saudara. Karena apa? Disitulah mereka bisa menikmati Tuhan. Tuhan yang fresh. Mereka bisa menikmati Tuhan dalam persekutuan mereka, dengan memandang Tuhan yang ada dalam diri mereka. Tetapi ketika mereka melihat orang-orang yang masih hidup ini, yang masih dikuasai oleh daging ini, tapi mereka bisa melihat Tuhan. Mereka tidak dikuasai oleh daging mereka lagi. Berbeda dengan kita. Kita masih mengenakan kemah ini, saudara. Kita masih mengenakan tubuh yang ada dosanya ini, saudara. Tubuh daging ini, saudara. Makanya Paulus dulu pengen rasanya sebetulnya ingin lepas dari kemah ini, menanggalkan kemah ini. Makanya dia bergumul. Jadi ketika dia melihat kita, mereka tidak pernah menghakimi kegagalan kita. Justru mereka itu diam-diam dalam hati mereka. Mereka menaikkan syafaat gitu. Kan gampang saja mereka ngomong, Tuhan kasih kesempatan nih mereka ini. Mereka rasanya, saudara, ingin menolong kita gitu loh. Dan kadang-kadang, saudara, Tuhan izinkan. Tuhan izinkan mereka berkomentar gitu. Tuhan dengarkan perkataan kasih mereka kepada kita, saudara. Syafaat mereka kepada kita.
Mereka bukan seperti iblis yang terus mendakwa, tidak. Mereka bersyafaat, saudara. Menyemangati kita, saudara. Ketika kita jatuh dalam kegagalan, saudara. Mereka ingat bahwa mereka juga pernah melakukan hal yang sama. Besoknya, saudara, ketika kita bangun, kita datang lagi kepada Tuhan. Kita memandang lagi Dia. Mungkin kita melewati, mereka tahu persoalan yang kita hadapi sepanjang hari gitu. Rasanya nggak ada jalan keluar gitu. Namun kita tetap duduk di kaki Tuhan. Oh, mereka itu memandang gini. Tuhan, apa yang mau kau buat hari ini bagi mereka? Karena setiap apa yang dilakukan kepada kita orang-orang kudus, karena kita keturunan mereka. Karena kita ini adalah buah hasil pemberitaan mereka. Perkataan-perkataan mereka, kehidupan mereka, itu tersimpan dalam memori kita, saudara. Karena apa? Karena kehidupan mereka terus kita bicarakan. Berarti, saudara, kehidupan mereka itu menguasai alam pikiran kita, saudara. Padahal sebetulnya, saudara, mereka sudah lama meninggalkan itu, saudara. Tetapi, saudara, dengan sabar Tuhan membawa kita setingkat demi setingkat. Dia tahu kadang-kadang kita nggak berani melangkah dengan iman. Kita masih dikuasai oleh pemahaman mereka. Rasanya pengen mereka itu ngomong sama kita, aduh, masa kami sudah selesai? Justru kami ingin melihat Tuhan yang kami ikuti dulu, yang sudah mengalami perkembangan penuh. Kami ingin melihat ceritanya, bukan cerita kami lagi. Kami ingin melihat ceritanya karena dunia ini adalah histori, ceritanya, sejarahnya, ceritanya dia, pengalamannya dia. Oh, rasanya, saudara, pengen mereka itu, saudara. Oh, ikut dalam Zoom ini gitu ya. Mereka sharing gitu. Dan mereka memperhatikan respon kita. Saudara, masa-masa indah Tuhan Yesus dengan Maria. Oh, itu terjadi hari-hari ini, saudara. Bahkan semakin banyak orang yang suka duduk di kaki Tuhan. Saudara, cikal bakal orang yang menyenangkan Tuhan. Semua kita akan dibawa mengarungi hatinya Allah. Menyelami kedalaman hatinya. Dan kita dipuaskan oleh Dia. Gak terpikirkan, saudara. Sekiranya kita seperti menghitung pasir di laut, saudara. Pasir di tepi pantai. Dan kita masih bersama dengan Allah. Dan mereka akan mengambil bagian dalam pembangunan kerajaan. Oke, sekarang siapa lagi? Tian sudah datang? Ayo Tian. Pelan-pelan ya. Oke, silakan. Jangan khawatir lagi. Engkau selalu sangat khawatir tanpa memperhatikan penyingkapan atau penerangan kehendakku di dalam dirimu. Janganlah lakukan ini lagi, apapun salahnya. Bersekutulah lebih banyak denganku tentang hal itu, sehingga engkau dapat menghindari penderitaan akibat tindakanmu sendiri. Oke. Yang lagi ujian, jangan khawatir lagi. Tian, jangan khawatir lagi, misalnya gitu kan. Iya Tuhan, gitu. Engkau selalu sangat khawatir. Mama-mama, jangan khawatir lagi.
Ya Tuhan. Engkau selalu sangat khawatir tanpa memperhatikan penyingkapan atau penerangan kehendakku di dalam dirimu. Jadi dengan mengatakan ini kebenaran, saudara. Maupun kita rasanya, oh aku nggak khawatir lagi. Oh saya perjalanan untuk tidak khawatir itu panjang sekali. Tapi apakah saya mengatakan bahwa perkataan ini tidak tepat untuk saya? Masih tepat untuk saya. Saya nggak takut dengan perkataan ini. Tapi dengan perkataan berikutnya, yaitu tanpa memperhatikan penyingkapan atau penerangan kehendakku di dalam dirimu. Nah, yang inilah sebetulnya yang membuat kita jadi khawatir karena kita tidak memperhatikan. Dia singkapkan gitu loh. Oh gitu ya. Gitu. Jangan lakukan ini lagi. Apapun masalahnya, bersekutulah lebih banyak denganku tentang hal itu, sehingga engkau dapat menghindari penderitaan akibat tindakanmu sendiri. Jadi bersekutu itu tanya, apapun yang kau khawatirkan, apapun gitu, tanya aja, ngomong aja gitu loh. Bagi dia nggak ada masalah. Oh, semua sudah diselesaikan oleh dia. Yang dia mau kita itu datang kepada dia. Kejar dia terus. Rasanya saudara, ngomong ini kayak ngomong kepada diri saya sendiri, saudara. Walaupun rasanya saudara, dia selalu memang benar seperti ini. Selalu dia jawab kok. Jadi bagi saya saudara, perkataan ini saya makan aja. Nggak peduli entah saya bilang saya nggak khawatir lagi. Saya nggak tahu kok tentang hidup saya. Saya nggak tahu hal-hal yang tersembunyi di dalam diri saya. Dia yang tahu. Makanya lebih baik saya menerima perkataan ini. Dan setiap hari Tuhan menyingkapkan. Oke, lihat ini. Selanjutnya. Siapa lagi ya? Sampai mana nih? Sampai ini ya. Oke. Yabes atau Jessica? Mungkin di permukaan tampaknya seolah-olah aku tidak peduli kepada semua orang, tetapi tahukah engkau apa yang kupikirkan? Aku selalu meninggikan orang yang rendah hati dan selalu merendahkan orang yang sombong dan merasa dirinya penting. Mereka tidak mengerti kehendakku akan menderita. Mereka yang tidak mengerti kehendakku akan menderita kerugian besar. Oke, lihat itu ya. Mungkin di permukaan tampaknya seolah-olah aku tidak peduli kepada semua orang. Di permukaan gitu. Tetapi tahukah engkau apa yang kupikirkan? Aku selalu meninggikan orang yang rendah hati dan selalu merendahkan orang yang sombong dan merasa diri penting. Mereka yang tidak mengerti kehendakku akan menderita kerugian besar. Lihat, saudara. Jadi yang kita kejar itu bukan pengetahuan akan Allah. Bukan. Yang kita kejar itu Allah. Kalau pengetahuan akan Allah tok yang kita kejar, bukan siapa dia, maka itu bisa membuat kita itu tertipu oleh kesombongan gitu. Merasa diri kita penting gitu. Untuk menjadi rendah hati, untuk bisa sabar duduk di kaki Tuhan itu, dibutuhkan kerendahan hati.
Kalau kita sudah merasa nggak ada lagi rasanya ketika kita baca perkataan, nggak ada rasanya lagi. Aduh, ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah di dalam diri kita dan kita sedang tertipu. Datanglah kepada Allah. Ketika kita tidak menghargai kalimat demi kalimat daripada firman Tuhan, ketika kita nggak menghargainya gitu, terlihat dari sikap kita. Ketika kita membacanya, ketika kita mendengarnya, itu ketahuan semua, entah kita itu suam-suam kuku, atau benar-benar saudara kita itu mendapatkan hasil dari persekutuan kita dengan dia. Ya, dia saudara, aku selalu meninggikan orang yang rendah hati dan selalu merendahkan orang yang sombong dan merasa diri penting. Ika, baca Ika. Engkau harus tahu bahwa inilah siapa aku dan inilah watakku. Tak seorang pun bisa mengubahnya dan tak seorang pun yang bisa memahami hal ini sepenuhnya. Hanya melalui penyingkapanku engkau dapat memahami, kalau tidak engkau juga tidak akan memahami hal ini sepenuhnya. Jangan congkak. Meskipun beberapa orang mungkin dapat berbicara dengan baik, hati mereka tidak pernah setia kepadaku dan diam-diam selalu menentangku. Aku akan menghakimi orang semacam ini. Perhatikan ya. Semua perkataan yang tadi kan. Coba, siapa yang berani mengucapkan perkataan ini? Siapa manusia yang berani mengucapkan perkataan firman ini? Kalau bukan kita itu merendahkan diri dulu. Apa yang membuat saya bisa berani mengatakannya gitu? Ya karena selalu nguji hati setiap hari. Dan saya akan rugi sekali kalau saya merasa sudah tahu. Akan rugi sekali. Saya nggak mendapatkan perkenanannya. Saya tidak merasakan kehidupan di balik ketika saya mengatakan kata-kata ini. Engkau harus tahu bahwa inilah siapa aku. Dan inilah watakku. Tak seorang pun bisa mengubahnya. Dan tak seorang pun yang bisa memahami hal ini sepenuhnya. Nggak bisa. Jadi kalau dia bilang nggak bisa, jangan kita bantah. Kita ini ciptaan. Dari segi itu aja kita sudah kalah. Dari segi pengalaman hidup kita kalah jauh dengan dia. Lalu kita mau coba, kita katakan kita memahami Tuhan. Nggak bisa. Tapi kalau dia bilang, hal di bawahnya, hanya melalui penyingkapanku engkau dapat memahami. Berarti kan kita benar-benar mesti melihat penyingkapannya Tuhan gitu. Hari-hari yang kita lalui setiap hari saudara, itu makin lama makin cepat. Makin cepat apa? Cara dia ngajar. Dia limpahi kita, berlimpah-limpah. Tujuannya ada saudara. Dia mau lihat sombong gak kita? Sombong itu dari mana ketahuan? Dari kita itu gak haus lagi datang kepada dia. Gak mencari dia lagi. Gak berdiam diri lagi. Gak masuk lagi ke tempat rahasia kita. Karena kita merasa sudah tahu tentang Tuhan. Orang-orang seperti ini akan disingkirkan oleh Tuhan. Orang-orang yang merasa dirinya sudah tahu. Tuhan sangat membenci orang-orang seperti ini. Itu perkataan di atas. Jadi nggak ada yang kita bisa banggakan dalam pengalaman kita sekalipun bersama dengan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menyingkapkan. Kalau Tuhan katakan, Parlin, sudah cukup waktumu. Saya bisa bilang apa?
Dan itu baik bagi saya. Kalau Tuhan katakan setelah 3,5 tahun ini, oke, stop. Saya bisa apa? Nggak ada bisa apa-apa. Dia berdaulat atas saya. Dan saya menikmati kedaulatannya. Karena saya tahu. Pasti rancangannya yang terbaik untuk saya. Karena udah kenal kita. Sudah mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada dia. Itulah tandanya. Apakah kita benar mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada dia. Setiap hari sudah dia singkapkan perlahan demi perlahan. Sampai kekhawatiran kita, kegalauan kita, ketidakmengertian kita lama-lama tersingkap, saudara. Ketidakpercayaan kita, ketidaktulusan kita dalam mengikut Tuhan akan Tuhan tunjukkan semua. Itu upah kita, saudara. Karena begitu kita semakin tulus di hadapan Tuhan, itu secara otomatis kita itu bisa masuk ke tempat di mana Tuhan berada. Kalau dia bisa masuk ke pusat hati kita, maka kita pun bisa dibawa dia ke pusat hati kita. Hati dia. Itulah tempat rahasia dia. Itulah ruang maha kudusnya dia. Itulah tempat yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Itulah tempat yang dimana kalau dia tidak mengulurkan tongkat kerajaannya, kita nggak bisa masuk ke sana. Makanya dia meninggikan orang yang rendah hati. Makanya saudara, pikiran dan perasaan kita itu harus seperti yang ada dalam Kristus, katanya. Hanya melalui penyingkapanku, engkau dapat memahami. Kalau tidak, engkau juga tidak akan memahami hal itu sepenuhnya. Jangan congkak. Itu saudara satu nasihat yang luar biasa. Meskipun beberapa orang mungkin dapat berbicara dengan baik, hati mereka tidak pernah setia kepadaku dan diam-diam selalu menentangku. Aku akan menghakimi orang semacam ini. Mari lihat, tak ada yang perlu kita banggakan dalam kefasihan kita berbicara. Jangan-jangan kita itu sangat dekat kepada menentang Tuhan. Kita harus selalu mempersenjatai diri kita dengan itu, saudara. Oke, sekarang siapa yang belum? Bentar ya. Sampai di sini. Ayo, siapa? Joina. Jangan hanya berfokus mencontoh dalam hati orang lain, engkau harus memperhatikan perilaku dan sikapku. Hanya dengan cara inilah engkau akan berangsur-angsur mulai memahami kehendakku, tindakanmu kemudian akan sesuai dengan kehendakku, dan engkau tidak akan membuat kesalahan. Jangan menangis atau berduka, aku melihat dengan jelas yang engkau lakukan. Semua perilakumu dan semua yang kau pikirkan, dan aku tahu hasrat dan keinginanmu yang lurus, aku akan memakaimu. Oke, amin. Ya, diulang lagi ya. Jangan hanya berfokus mencontoh dari orang lain. Engkau harus memperhatikan perilaku dan sikapku. Berarti kan kita itu benar-benar harus punya hubungan kan. Kan harus benar-benar melihat Tuhan itu kan. Berarti kalau kita masih bingung dengan Tuhan menampakkan diri, Tuhan datang kedua kali. Gimana kita mau mengerti ini, saudara? Ini kan kayak pribadi, langsung di hadapan kita dia berbicara, saudara. Hanya dengan cara inilah engkau akan secara berangsur-angsur mulai memahami kehendakku. Enggak lagi mempersalahkan, kok kayak gini Tuhan, kok kayak gini Tuhan, kok kayak gini Tuhan.
tapi berangsur-angsur. Oh, saudara, semakin kita itu rela mengikut dia dengan sabar, maka Tuhan pasti dengan setia menyingkapkannya kepada kita. Jangan menangis atau berduka. Aku melihat dengan jelas semua yang kau lakukan, semua perilakumu dan semua yang kau pikirkan. Dan aku tahu hasrat dan keinginanmu yang tulus. Aku akan memakaimu. Baik, jam berapa sekarang? Jam berapa nak? Tengah 9? Lewat? Kurang. Oke. Siapa lagi? Brian. Sekarang adalah saat yang sangat penting. Waktu untuk mengujimu telah tiba. Apakah engkau masih belum menyadarinya? Apakah engkau belum memahaminya? Mengapa aku bersikap seperti itu terhadapmu? Tahukah engkau, aku telah mengungkapkan hal-hal ini kepadamu dan engkau memiliki sedikit wawasan. Namun jangan berhenti, teruslah mendesak maju dengan jalan masukmu, dan aku akan terus mencerahkan. Oke, ada banyak kata-kata di situ yang sebetulnya sudah berkali-kali kita ini ya. Namun ketika dikatakan lagi di sini, teruslah mendesak maju dengan jalan masukmu. Jalan masuk itu pribadi lepas pribadi ya. Apakah kita itu sedang dalam pengujian? Ya, tergantung apa yang sedang kita alami sekarang. Jadi kalau dikatakan sekarang adalah saat yang sangat penting, waktu untuk mengujimu telah tiba. Itu bisa kapan saja. Kalau sekarang saudara memang lagi mengalami hal itu, ya sudah, oh gitu ya, justru makin. Tapi setiap hari ternyata kita juga mengalami pengujian dalam setiap keadaan. Jangan berhenti katanya. Teruslah mendesak maju dengan jalan masukmu. Oke. Sekarang Kesia, sampai mana nih? Oke, coba. Semua Kak. Sudahkah engkau menyadari bahwa semakin engkau menaati dan memperhatikanku, semakin terang batinmu dan semakin banyak penyingkapan yang kau miliki di dalam batinmu? Apakah engkau sadar bahwa semakin engkau menaati dan memperhatikanku, semakin banyak pengetahuan yang kau miliki tentang diriku dan semakin banyak pengalaman yang kau dapatkan? Jangan selalu berpegang teguh pada pemahamanmu sendiri. Lakukan hal ini akan menyumbat aliran air hidupku dan menghalangi pelaksanaan kehendakku. Engkau harus tahu bahwa untuk sepenuhnya mendapatkan satu orang bukanlah hal yang mudah. Jangan berpikir secara rumit. Ikuti saja dan jangan menimbang-nimbang lagi. Cukup jelas ya. Amin. Engkau harus tahu bahwa untuk sepenuhnya mendapatkan satu orang bukanlah hal yang mudah. Tahu artinya apa? Untuk Tuhan mendapatkan kita seorang diri ini, satu kita ini, itu bukan hal yang mudah. Maka teruslah tekun, kata Tuhan. Jangan pusing dengan apa ya? Dengan keadaan yang ada di luar gitu. Kalau Tuhan mendapatkan kita, sudah mendapatkan kita, itu seperti sudah selesai semua dunia ini, saudara. Seserius itulah Tuhan ingin mendapatkan kita.
Apakah seserius itu kita ingin didapatkan oleh Tuhan? Semakin engkau menyadari bahwa, sudahkah engkau menyadari bahwa semakin engkau menaati dan memperhatikanku, semakin terang batinmu. Dan semakin banyak penyingkapan yang kau miliki di dalam batinmu, semakin banyak. Sebanyak apa? Sebanyak Allah. Perjalanan dengan Tuhan itu perjalanan yang tanpa henti, saudara. Semakin engkau menaati dan memperhatikanku, semakin banyak pengetahuan yang kau miliki tentang diriku. Dan semakin banyak pengalaman yang kau dapatkan. Ini kebenaran. Ini saya rasa cukup jelas, saudara. Jangan selalu berpegang teguh pada pemahamanmu sendiri. Melakukan hal ini akan menyumbat aliran air hidupku. Itu kalau kita merasa sudah tahu, kita kekeh terus dengan pemahaman kita. Bolehkah kita diam? Mengizinkan Tuhan menjelaskan kepada kita. Jangan interupsi Tuhan. Lebih baik kita diinterupsi oleh Tuhan. Dan biarkan dia bicara. Oke. Ternyata engkau harus tahu bahwa untuk sepenuhnya mendapatkan satu orang bukanlah hal yang mudah. Jangan berpikir secara rumit. Ikuti saja dan jangan menimbang-nimbang lagi. Oke? Saudara dikatakan jangan berpikir secara rumit. Sederhana saja. Ikuti saja alirannya. Tuhan tidak terlalu lambat, tidak juga terlalu cepat gitu. Karena dia memiliki waktu yang kekal. Waktu yang kekal itu membuat kita bisa menikmati setiap hari. Karena kalau kita terburu-buru, maka kita juga hilang lenyap terburu-buru juga. Itulah orang-orang yang mencari dunia ini. Dia kejar semua, dia ingin capai semua. Kalau Tuhan katakan hari ini, kalau aku ambil nyawamu, katanya, kemanalah semua yang kamu cari itu? Rasanya panjang sekali. Yusuf, berapa tahun dia di penjara, seperti dia nggak melihat terang. Nampaknya kayaknya sudah ada secercah harapan. Nggak diingat dia selama 3 tahun. Berapa lama Daud dipendam. Lalu ketika dia sudah mencapai, tadinya seorang raja ketika dipilih oleh Tuhan. Tadinya semasa hidupnya siapa katanya. Semasa hidupnya imam ini. Dia itu melakukan yang benar. Tapi sesudah mati imamnya, dia melakukan apa yang jahat. Dia tidak tekun melakukan kebenaran. Salomo juga begitu. Ayub rasanya sudah lama kan. Rasanya dia mau kembali lagi ke rahim ibunya katanya. Lebih baik aku gak dilahirkan ke dunia ini katanya. Padahal saudara sebelumnya dia menikmati Tuhan luar biasa. Tuhan sengaja gak menunjukkan peperangan antara Tuhan dengan iblis. Tuhan gak menunjukkan. Dan Tuhan tidak pernah takut menyerahkan Ayub kepada iblis. Gak pernah takut dan gak pernah ragu. Seolah-olah nantinya, nanti bagaimana kalau Ayub itu jadi akhirnya menentang Tuhan gitu. Tepat pada saat dia itu mengatakan, ayo di mana salahku, di mana salahku?
Ketika dia menantang semua para teman-temannya itu, saudara. Satu kali ngomongan saja, saudara. Tutup mulut. Buyar semua, saudara. Dia nggak merasa dirinya benar lagi. Apa sih yang sudah kamu lakukan? Ayo tampillah sebagai laki-laki, katanya. Bayangkan berapa banyak Tuhan ngomong itu setelah itu. Emang kamu bisa buat apa? Emang kamu tahu caranya ini, cara mengendalikan ini? Kamu tahu? Kamu tahu di mana tempatnya ini? Kamu tahu di mana hikmatmu? Ayo coba bilang. Coba terus ikuti perkataannya itu, sudah. Seperti itulah Tuhan menaklukkan kita, sudah. Ada perjalanan untuk menaklukkan kita. Dan firman Tuhan tadi katakan, kalau Tuhan bisa mendapatkan saudara. Saudara, cobalah lihat, saudara. Gimana Tuhan berikan lagu-lagu kepada kita, saudara. Cobalah nyanyikan lagu-lagu itu, saudara. Waktu awal-awal rasanya mungkin gimana lagu itu. Tapi begitu terus kita nyanyikan, lihat bagaimana hidupnya Allah itu mengalir. Tuhan, Engkau sangat ku cinta. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan saat ku membuka mataku, kulihat wajah-Mu. Saat ku pandang wajah-Mu, ku peroleh pengharapan. Coba, saudara. Siapa yang buat? Pernahkah kita terpikir dulu akan menyanyikan saya rasa kita nggak pernah terpikir. Brian nanya, ketika saya minta lagunya Kesia, mana lagu kakak ini nggak muncul-muncul? Brian bilang, Papi juga lagunya mana? Gitu. Sekarang Tuhan, siapa? Kalau saya misalnya saya harus bikin, ya bisa aja. Tapi waktu anak-anak yang buat lagu, istri saya yang buat lagu, biar saya hanya mempopulerkannya saja. Saya nikmati dan saya anggap seperti ya karena Tuhan yang buat. Sebetulnya saya itu rasanya pengen setiap kali mau buat juga gitu. Pengen gitu. Karena saya tahu ya pasti bisa lah gitu. Tapi bukanlah kalau pasti bisa itu berarti dari kita. Kalau Tuhan nanti buat, izinkan. Kenapa tidak? Hari demi hari, saudara. Kita boleh merasakan hidup yang berlimpah-limpah. Hikmat yang berlimpah-limpah. Terang yang berlimpah-limpah. Kebahagiaan yang tidak pernah kita miliki. Kita mantap teguh menjalani hidup kita. Karena kita sudah ada dalam kekekalan. Kita semangat menghadapi hari-hari kita. Kita tidak akan lagi menyalahkan apapun. Oh, kita sudah ditaklukkan Tuhan, betapa indahnya seseorang yang sudah didapatkan oleh Tuhan. Pandangan kita mesti jauh ke depan, saudara.
Nikmati saja Tuhan setiap hari katanya. Jalani saja hidupmu dengan sukacita. Apapun yang ada di hadapanmu, ya makan. Ya nikmati itu. Karena orang yang punya uang banyak pun nggak bisa menikmati hidupnya. Nanti akan ketahuan, saudara. Ada banyak orang yang pelit terhadap dirinya sendiri. Kalau saudara bisa menikmati hidup, bukankah itu luar biasa? Haleluya. Saya akhiri sampai di sini. Baik, puji Tuhan. Semangat, semangat, semangat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini buat anugerah-Mu. Kasih-Mu berlimpah-limpah bagi kami semua. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kau sangat baik. Hari demi hari kami merasakan kasih-Mu, hidup-Mu, terang-Mu, hikmat-Mu, sukacita-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Tuhan, malam hari ini mari kita istirahatkan tubuh kita ini supaya besok bangun dengan tubuh yang fresh. Kami bersyukur, segala pujian kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.